eh, mudah-mudahan nanti ya Pak, ada niat seperti itu. Jadi ini mau borong rekom Pak Bambang. Tetapi yang perlu dipertimbangkan ini karena ada calon dari PKB yang kebetulan juga ketua DPRD PKB, ketua DPRD dan juga ketua DPC PKB Lamongan yang pemilu legislatif kemarin juga mendapatkan 12 kursi. Dan ini beliaunya juga di samping mendaftar di partai PKB sendiri juga daftar calon bupati di partai-partai yang lain. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamongan periode Iya, Pak. 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Dr. Andes Kacung Purwanto. Beliau adalah Ketua DPD Partai Golkar Lamongan. Apa kabar Pak Kacung Purwanto? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Pak Kacung Purwanto lahir di Lamongan 7 Juli 1966, menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Bojonegoro Iya. 1997, kemudian menjadi ketua Partai 91 Pak Golkar. Bambang. Ya, Yang benar 91. baik, ya baik, menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Bojonegoro Iya. 1991, kemudian menjadi ketua Partai Golkar 2 periode, dan saat ini juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Nah, Pak Kacung, kalau ada hal-hal yang kurang lengkap dalam perjalanan karir bisa dilengkapi, silakan. Iya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi karir politik saya itu dimulai tahun 2008. Kami didapuk menjadi salah satu wakil ketua di DPD Partai Golkar Kabupaten Lamongan, yang pada saat itu kami ditugasi sebagai wakil ketua di bidang UMKM. Kemudian tahun 2009 kami mencoba keberuntungan dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah saat itu kami berhasil dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan untuk periode tahun 2009-2014. Kemudian secara berturut-turut sampai dengan pemilu tahun kemarin, saya terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan untuk yang keempat kalinya, Pak Bambang. Ya. Kemudian saya mulai periode pertama sampai periode ketiga itu mendapatkan amanah sebagai ketua fraksi
di DPRD Kabupaten Lamongan. Jadi ini sudah 3 kali Pak Bambang mengemban jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Lamongan. Kemudian tahun 2016 kemarin saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua DPD Golkar dan Lamongan untuk periode yang pertama, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian ini sudah memasuki tahapan periode yang kedua, Pak. Kalau nanti masa baktinya sampai dengan pertengahan tahun 2025. Itu Pak Bambang. Ya, baik. Nah, Pak Kacung mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Golkar di Lamongan dan kemudian bagaimana perencanaannya untuk Pilkada. Yeah. Alhamdulillah Pak Bambang, untuk tahun 2024 pemilu kemarin Partai Golkar kursinya naik dari 6 kursi menjadi 8 kursi. Kemudian suaranya dari 81.000 naik menjadi 118.000 sekian. Ini. Terus kaitannya dengan Pilkada tahun 2024 ini, Partai Golkar Lamongan sudah berproses, Pak. Berproses mulai tahun 2023, yaitu setelah diadakannya Rakerda dan Rapimda, Partai Golkar telah mengusulkan Pak Dr. Yulunur Effendi, Pak Bupati yang sekarang incumbent ini, ya, untuk direkomendasikan kembali menjadi calon bupati untuk tahun 2024-2009. Di mana DPP Partai Golkar pada tanggal 20 November tahun 2023 kemarin sudah memberikan surat tugas kepada Pak Dr. Yulunur Effendi MPA. Jadi ini tinggal melanjutkan proses saja Pak Bambang untuk Partai Golkar. Dan dari DPP juga ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti itu. Baik, Pak Kacung. Tapi dengan 8 kursi, Partai Golkar kan tidak bisa mencalonkan sendiri, Pak Kacung. Itu koalisinya dengan siapa? Untuk mencalonkan bupati kan kita butuh 10 kursi, Pak. Karena di Lamongan itu jumlah anggota DPRD-nya, jumlah kursinya itu 50. Jadi kita minimal masih kurang 2, Pak. Jadi ini sedang dibangun komunikasi dengan partai-partai koalisi nanti untuk mengusung kembali Pak Yulunur sebagai calon bupati kita untuk periode 2024 dan 2029. Dan ini kita lakukan komunikasi dengan berbagai partai politik, terutama dengan Gerindra, PDI, PAN, dan ini P3, Pak Bambang. Lalu apakah karena mengusung incumbent bupati, pasangannya juga tetap incumbent atau nanti berbeda? Ini kayaknya ada kemungkinan berbeda, Pak Bambang. Tapi pastinya belum tahu ini kan di PT nanti masih ya menunggu perkembangan injury time Pak Bambang. Apakah Partai Golkar juga menyiapkan calon wakil bupati atau menyerahkan kepada partai koalisi? Untuk wakilnya nanti ya kita serahkan yang terutama adalah kepada calon bupati yang kita usung, Pak. Termasuk juga nanti kita bicarakan bersama-sama dengan
partai koalisi yang akan mengusung Pak Yuronur ini. Nah, karena ini incumbent dan tadi koalisinya juga banyak, mungkin nggak jadi calon tunggal, Pak? Mudah-mudahan nanti ya Pak, ada niat seperti itu. Jadi ini mau borong rekom Pak Bambang. Tetapi yang perlu dipertimbangkan ini karena ada calon dari PKB yang kebetulan juga ketua DPRD PKB, ketua DPRD dan juga ketua DPC PKB Lamongan yang pemilu legislatif kemarin juga mendapatkan 12 kursi. Dan ini beliaunya juga di samping mendaftar di partai PKB sendiri juga daftar calon bupati di partai-partai yang lain. Ya, jadi artinya sesungguhnya PKB itu dengan 12 kursi tidak koalisi pun bisa mengusung, Pak. Ya, bisa mengusung sendiri, Pak. Ya. Lalu kalau incumbent wakil bupati itu dari partai apa, Pak, sekarang? Saya melihat kayaknya ini non partai, Pak Bambang. Iya, pertimbangannya kan ya situasi pileg kemarin rupanya juga menjadi pertimbangan, Pak. Di samping elektabilitas juga isi tas, Pak Bambang. Iya, luar biasa. Pak, di samping incumbent bupati, kemudian ketua DPRD yang kebetulan ketua DPC PKB, ada nggak kemungkinan calon lainnya akan mencalonkan sebagai bupati? Ini yang muncul ke permukaan ini banyak, Pak. Sekitar 5 kalau enggak 6 itu. Ada Pak Yuronur, ada Pak Abdul Gofur, ketua PKB, ada Pak Kusnul Yakin, kepala DPPK AD, kemudian juga muncul ke permukaan itu putranya Pak mantan bupati yang dulu Pak Fadli, juga Pak Suhandoyo, Pak. Ini. Tapi saya perkirakan ya nanti 2 lah Pak, 2 sampai 3 lah maksimal. Tapi yang kayaknya hari ini bisa kita pastikan berangkat ya ketua PKB itu sama Pak Bupati kita ini. Baik, Ya. sekarang gambaran-gambaran figurnya sudah kelihatan. Kalau gambaran masalahnya apa, Pak? Kira-kira ke depan yang harus dihadapi Kabupaten Lamongan? Lamongan sekarang ya lagi banyak sorotan ini tentang jalan, Pak Bambang. Jadi samping jalan juga jembatan. Ini jalan-jalan banyak yang rusak. Mengingat Lamongan itu kan wilayahnya luas, Pak. Jumlah desanya kan banyak itu, 462 desa dan 12 kelurahan, Pak. Jadi cukup luas. Sehingga luasan jalan kabupaten itu ya kisaran 700 kilo, Pak Bambang. Ya, kalau jalan kabupaten dan hanya diatasi dengan APBD, kelihatannya kan ya akan sangat sulit untuk bisa terselesaikan semua, Pak. Iya, itu yang menjadi problem di Kabupaten Lamongan, Pak. Jadi karena PAD kita itu kan kecil, Pak, kisaran 500 miliar. Jadi ini sangat besar ketergantungan anggaran ini dari DAUDK pusat, Pak Bambang. Ya mudah-mudahan nanti Pak Bupati setelah terpilih bisa meningkatkan PAD, Pak, sehingga ketergantungan ke pusat itu tidak terlalu dominan. Ya. Lalu gambarannya, Pak, bagaimana cara meningkatkan PAD? Sektor perekonomian apa yang bisa dikembangkan? Di Lamongan ini kan bisa katakan terbagi menjadi 3, Pak. Di wilayah utara itu perikanan, kemudian di wilayah tengah itu pertanian,
Kemudian di wilayah selatan itu perkebunan, Pak, perkebunan tebu. Nah, ini Bupati tugasnya ya identifikasi dan ekstensifikasi ini, Pak. Harus bisa meningkatkan produk perikanan, produk pertanian, produk perkebunan ini, Pak Bambang. Ya. Kalau pabrik gula ada Pak di Lamongan, Pak? Ada, Pak, di wilayah selatan, Pak. Ini yang kebetulan banyak perkebunan tebunya ini, Pak. Jadi kalau lihat ada perkebunan tebu dan pertanian itu masalah kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan itu nggak terlalu masalah Pak ya di Lamongan. Eh, untuk sementara kelihatannya enggak terlalu masalah, Pak, untuk kemiskinan ini. Ya, meskipun PR pemerintah daerah. Eh, Masyarakat Lamongan itu kan cukup kreatif, merantau menjajakan kuliner itu ada di mana-mana ada warung Lamongan. Ye. Ye, Pak. Orang Lamongan memang ya terutama Lamongan Utara, Pak. Ini banyak menjajah di daerah lain, Pak. Jualan soto Lamongan sama pecelan itu, Pak. Pecel lele. Ada di mana-mana. Itu memang asli orang Lamongan atau hanya nama warungnya aja Pak yang Lamongan? Kebanyakan orang Lamongan, Pak. Kalau saya pas di luar Jawa itu coba mencari makan yang ada plakatnya warung Lamongan itu kebanyakan orang Lamongan, Pak. Sampai luar Jawa Pak ya? J, merata, Pak Bang. Yang Iya. belum melihat saya di Mekah Medina ini yang belum. Ya, baik. Eh, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Pak sehingga Golkar mendorong untuk mencalonkan kembali? Ini Pak Bupati ini kan dulunya Sekda, Pak. Saya kira juga pengalaman. Nah, kemarin jadi bupati itu kan dilanda COVID, Pak. Tapi alhamdulillah Pak Bupati ini rajin tekun untuk menggerakkan UMKM, Pak. Sehingga perekonomian di Lamongan itu relatif stabil. Baik, jadi Pak Bupati sudah pengalaman ya Pak ya. Iya, kan sebelum itu Nah, menjadi sekda selama kurang lebih 9 tahun, Pak Bambang. nah, Pak Kalcung, terakhir dengan situasi politik, praktek politik yang seperti sekarang ini yang dianggap makin mahal ya, makin pragmatis. Apa yang Iya. diharapkan Partai Golkar pada masyarakat Lamongan supaya dalam situasi seperti itu tetap saja akan memilih orang yang bisa dipercaya, orang yang baik, yang bisa meneruskan tadi menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Iya. Ya kita tetap sosialisasi dan konsolidasi, Pak, ke desa-desa itu untuk menyampaikan masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin. Jadi jangan hanya dilihat dari segi keuangan saja, tetapi juga kemampuan yang dia miliki. Artinya pemimpin yang sudah teruji, terbukti, mampu membawa Lamongan ke arah yang lebih baik, Pak Bambang. Baik. Terakhir yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan pilkada ini serentak pilihan bupati dan gubernur. Kalau Iya. untuk bupati calonnya Partai Golkar Lamongan sudah jelas. Kalau untuk gubernur usulannya dari Golkar Lamongan siapa Pak? Nah, kita akan tegak lurus dari DPP, Pak. Karena DPP mengusung Bukoviva ya. Kita ngikut aja, Pak. Oke. Melaksanakan perintah DPP untuk mendukung mengusung Bukoviva kembali. Ya, jadi artinya Bukoviva ini juga sudah disosialisasikan oleh Golkar. Sudah, Pak. Sudah lama. Bahkan periode kemarin ya saya sounding-soundingan dengan Pak Erlangga itu ya kita sudah biasa mensosialisasikan Bukoviva ke lapangan itu. Ya.
Nah, kelihatannya responnya seperti apa Pak masyarakat? Kalau dengan Bukoviva itu responnya masih tinggi, Pak. Karena beliau juga sangat memasyarakat, beliau juga ketua muslimat, Pak. Jadi cukup terkenal lah sampai di pelosok desa. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Kacung Purwanto, Ketua DPD Iya. Partai Golkar Lamongan, yang telah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan ini membantu, terutama untuk masyarakat Lamongan. Pilkada berjalan dengan baik nanti dan Amin. mendapatkan pemimpin yang juga ideal baik di Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Lamongan. Iya. Selamat Amin. berjuang Terima Pak kasih, Pak sukses. Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi